Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Ahmad Akbar dengan NPM 212151083 dari kelas 2021C. Nah, di video kali ini saya akan membahas ya soal UAS teori bilangan. Langsung saja ke soal nomor pertama, yakni tentukan FPB dari 3077 dan 228, kemudian nyatakan FPB tersebut sebagai kombinasi linear. Yang pertama kita cari dulu FPB-nya dari 3077 dan 228. Jadi 3077 ini dibagi 228 itu dapat 10. Sisanya adalah 197. Kemudian 228 ini kita bagi lagi dengan 197, sisanya akan 91. Kemudian 197 dibagi lagi dengan 91 itu dapat 2. Sisanya akan 15 ya. Maaf ini salah tulis. Kemudian 91 dibagi dengan 15 itu dapat 6. Kemudian sisanya adalah 1. Dan lanjut lagi 15 dibagi 1 itu dapat 15, sisanya ada 0. Jadi FPB nya adalah 1. Jadi FPB itu ditemukan ketika sisanya adalah 0. Berarti FPB nya ini hanya bilangan dia sendiri karena 1 FPB nya. Lanjut, setelah dapat FPB nya kita nyatakan dalam kombinasi linear. Jadi 1 sama dengan 3077X ditambah 288 ya. Nah, 1 ini kita bisa dapat itu sama dengan dari sini nih 1 ininya pindah ruas ke sini jadi negatif, jadi 91 dikurang 6 dikali 15 gitu. Nah, 15 di sini kita dapetin lagi dari sini nih. Ini 15 ya. Jadi 197 sama dengan dikurang 2 dikali 91. Kita kalikan aja. Jadi 6 dikali 197 ditambah ini ya negatif dikali negatif 12 dikali 91. Nah, di sini ada yang basisnya sama yakni 91 ya. Kita jumlahkan jadi 13 kali 91 dikurang 6 kali 197. Nah, di sini ada 91, ada 197. Kita langsung urai aja dari sini nih. Jadi 288 dikurang 1 dikali 197 dikurang 6 dikali ini nih 197 nya jadi 3077 dikurang 10 dikali 288. Kalikan aja hasilnya akan ini, jumlahkan yang sama gitu, dan yang paling kiri itu yang basisnya paling besar. Jadi negatif 6 dikali 3077 ditambah 73 dikali 288. Di sini ada 97 ya, 197. Kita dapatkan dari sini yang pindah ruas tadi seperti ini. Kita kalikan, maka hasilnya akan seperti ini ya. Negatif 6 dikali 3077 ditambah 73 dikali 228 dikurang 13 dikali 3077 ditambah 130 dikali 288. Nah, kita jumlahkan dan kurangkan yang memiliki basisnya sama, yakni 288 di sini nih ada yang sama kan. Jadi negatif 19 dikali 3077 ditambah 203 dikali 288. Nah, berarti kita peroleh ininya 3077 dikali negatif 19 ditambah 288 dikali 203, sehingga kita dapatkan X nya udah sama kan ya sama ini X. Jadi X nya sama dengan negatif 19, C nya sama dengan 203. Lanjut ke soal nomor 2. Nah, buktikan bahwa 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 ini habis dibagi 14. Kita cari satu persatu. Pertama kita cari 2 pangkat 36 ini dibagi habis oleh 14. Nah, 36 ini kan kelipatan dari 4 ya. Sebenarnya kita bebas mau 2 pangkat 2 juga boleh. Tapi jangan terlalu besar juga karena kita ini hitungnya manual ya. Kalau besar kan sulit juga kalau dihitung satu persatu. Jadi kita ambil 2 pangkat 4 dulu.
kongruen, kan 2 pangkat 4 itu 16 ya. Nah dalam modul 14 itu kongruen 2 gitu. Kita kalikan lagi dengan sejenisnya karena di sini gampang ya, supaya terus membesar kan dan ke 36 gitu. Jadi 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 sama dengan kongruen 2 kali 2, jadi 4 kan. Kita kalikan lagi jadi 2 pangkat 8 dikali 28 kongruen 4. Nah 2 pangkat 8 ini kan sama kayak ini ya, taruh aja 4 di sini gitu. Jadi 4 kali 4 16 dalam modul 14 sama dengan 2 gitu, kongruen 2, sisanya 2, jadi 2 pangkat 16 kongruen 2. Kita kalikan lagi dengan sejenisnya jadi 2 pangkat 32 kongruen 4. Nah sisa 4 gitu, sisa 4 lagi supaya mendekati, supaya jadi pangkat 36. Jadi dikali 2 pangkat 4, 2 pangkat 4 di sini kan ada ya 2 ya, jadi 4 kali 2, jadi ini salah, harusnya 2 pangkat 36 kongruen 8. Jadi 2 pangkat 36 itu habis dibagi 14 dengan sisanya adalah 8. Lanjut kita cari untuk 3 pangkat 38. Nah 3 pangkat 4 itu sama dengan 81. Nah 81 itu dalam modul 14 itu sama dengan 11. Jadi 81 dibagi 14 itu sisanya adalah 11 gitu. Kita kalikan lagi dengan sejenisnya, jadi 11 kali 11 kali 11 itu 121. Dalam modul 14 itu 9 gitu. Jadi kita kalikan lagi 3 pangkat 8 dikali 3 pangkat 8, ininya nih 3 pangkat 8 kan udah dapat 9 ya, jadi 9 kali 9 jadi 81. Dalam modul 14 itu 11 gitu. Jadi sini kalikan lagi dengan sejenisnya supaya lebih besar, terus mendekati 3 pangkat 38 gitu. Jadi 3 pangkat 32 itu kongruen 9. Nah 3 pangkat 32 itu mendekati, kita kalikan lagi dengan 3 pangkat 4 supaya lebih mendekati lagi, jadi 9 kali 11. Nah 9 kali 11 itu sama dengan 99. Dalam modul 14 itu 1 gitu. Jadi 3 pangkat 36 kongruen 1. Nah tinggal 1 lagi nih, sisa 2 lagi. Sebenarnya ini bisa ya 3 pangkat 6, jadi tapi kita cari simpel aja gitu, yang udah diketahui aja di sini. Jadi 3 pangkat 2 itu kan 9 ya, jadi 1 dikali 9. Nah 3 pangkat 38 ini kita peroleh adalah kongruen 9. Jadi 3 pangkat 8 habis dibagi 14 dengan sisanya adalah 9. Maka kita kalikan ya, jadi 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 kongruen 8 dikali 9 dengan modulo 14. Nah 8 kali 9 itu sama dengan 72 dalam modulo 14, sisanya adalah 2. Jadi 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 kongruen 2 itu habis dibagi 14 dengan sisanya adalah 2. Lanjut ke soal nomor 3, yakni tentukan himpunan penyelesaian dari 123x kongruen 132 pada modul 231. Nah rumusnya kita taruh aja di sini, 123x dikurang k dikali 321 kongruen, ini salah ya, harusnya ini modulo 321 ya, kongruen 132. Nah kita apa sih namanya, kita faktorkan gitu. Bener ini 231, ini salah ya, ini harusnya 231. Nah kita faktorkan jadi 3 dikali 41x dikurang 3k dikali 77. Nah seperti yang kita tahu kan di sini 3 ya, berarti nilai x nya itu ada 3, himpunan penyelesaiannya itu ada 3 gitu. Kita pindah ruaskan atau kedua ruas dibagi 3, maka hasilnya 41x dikurang k dikali 77 kongruen 44. Jadi 41x kongruen 44 dikurang k dikali
77. Maka X sama dengan 44 dikurangkan dikali 77 per 41. Nah, nilai K-nya ini kan ada nih ya 17, 58, 99. Nah, ini tuh dicari pakai kalkulator satu per satu supaya hasil X-nya ini enggak pecahan gitu. Supaya hasil X-nya ini bilangan bulat gitu. Nah, kita dapatkan deh K-nya itu 17, 58, dan 99. Maka untuk yang K17 itu F1-nya sama dengan 33. Terus yang K-nya sama dengan 58, masukin ke rumus ini, kongruennya dengan 110. Terus yang 99 kita masukkan ke rumus ini, maka kongruennya akan 187. Maka himpunan penyelesaian dari 123X kongruen 132 dalam modulo 231 sama dengan 33, 110, dan 187. Lanjut ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini carilah dua buah bilangan ganjil positif serta berurutan yang hasil kalinya 10 lebihnya dari suatu kelipatan 107. Nah, pertama kita misalkan dulu nih, kan di soalnya adalah bilangan ganjil positif. Seperti yang kita tahu, bilangan ganjil positif ini rumusnya bisa 2x plus 1. Nah, apapun nilai x-nya maka hasilnya ini akan ganjil. Terus kita bilangan keduanya akan berurutan, berarti 2x ditambah 3 gitu. Nah, ini itu pasti nilai berapapun nilai x akan ganjil. Misalnya nilainya adalah 2x nya. Jadi 2 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 7 pasti ganjil. Nah, maka penyelesaiannya ini dikalikan gitu. 2x tambah 1 dikalikan 2x tambah 3 kongruen 10 nih, 10 lebihnya. Dan modulo 107 kelipatan 107 itu sama dengan modulo 107. Nah, kita kalikan jadi 4x pangkat 4 ditambah 8x ditambah 3 kongruen 10 dalam modulo 107. Nah, terus kita seperti yang kita tahu untuk pemfaktoran kan kongruennya itu harus sama dengan 0 ya. Jadi kedua ruas itu dikurang 10, jadi 4x pangkat 4 ditambah 3 dikurang 10 sama dengan negatif 7. Nah, 10 kurang 10 sama dengan 0 dalam modulo 107. Nah, untuk menjadi kuadran sempurna seperti yang kita tahu kan 4x pangkat 4 itu pasti 2x. Nah, ditambah 2 di sini kan 4 nih. Nah, supaya jadi 4, supaya jadi kuadran sempurna, maka kedua ruas ini ditambah 11, jadi negatif 7 tambah 11 sama dengan 4, 0 tambah 11 itu sama dengan 11 gitu, supaya menjadi kuadran sempurna. Nah, jadi 2x kuadrat ini kongruen, supaya bisa dipangkatkan 11 ini kita tambahkan lagi, kita samakan lagi, kan 11 itu sama dengan ditambah 107 ditambah 107, pokoknya sampai dia bisa difaktorkan gitu, sampai dia bisa difaktorkan. Jadi ke 11 kongruen 108 kongruen 225. Nah, 225 ini kita bisa faktorkan jadi 15 kuadrat. Jadi penyelesaiannya ini 2x ditambah 2 dikuadratkan kongruen 15 pangkat 2 dalam modulo 107. Nah, seperti yang kita tahu kan ya, kalau kuadrat itu pasti nilainya itu ada positif dan negatif. Maka yang pertama kita cari yang positifnya dulu nih. 2x ditambah 2 kongruen 15, jadi 2x kedua ruas dikurang 2, jadi 2x di kongruen 3 modulo 107. Nah, kan 2x ini 13 ini nggak bisa dibagi 2 ya, maka kita tambahkan lagi 107 gitu. Jadi 2x kongruen 102 modulo 107, jadi x nya sama dengan 120 dibagi 2, jadi x nya kongruen 60 dalam modulo 107. Kemudian yang negatifnya dengan cara yang sama, maka 2x kongruen 90, jadi x sama dengan 45 dalam modulo 107. Nah, jika x-nya ini, x-nya kongruen 60 dan x-nya kongruen 45, kita substitusikan lagi ke permisalan gitu. Jadi 2x ditambah 1
sama dengan 2 dikali 60 ditambah 1 sama dengan 121. Terus yang di bilangan kedua sama dengan 123. Nah, untuk yang X kongruen 45 kita substitusikan. Untuk yang 2X plus 1 hasilnya 91, yang 2X ditambah 3 hasilnya 93. Nah, jadi kan yang ditanya itu kan positif terbesar ya. Jadi kita ambil hanya yang ini saja, 221 dan 123. Jadi dua bilangan ganjil positif terbesar berurutan yang hasil kalinya 10 lebihnya dari suatu kelipatan adalah 121 dan 123. Kita lanjut ke soal terakhir, yakni soal nomor 5. Nah, soal nomor 5, carilah penyelesaian umum dan penyelesaian khusus dari 84X dikurang 438Y sama dengan 156. Kita cari dulu ya penyelesaian umumnya dulu. Maka 84X dikurang 438Y sama dengan 156. Kita pindah kedua ruas, kita tambahkan 73Y jadi 14X sama dengan 73Y ditambah 26. Jadi X kedua ruas kita bagi 14 jadi X sama dengan 73Y ditambah 26 per 14. Nah, 73Y ini dibagi 14 sama dengan 5Y gitu. Sisanya sama dengan 3Y per 14 gitu. Terus ditambah 26 dibagi 14 itu dapat 1. Sisanya adalah 12. Kita anggap jadi X sama dengan 5Y ditambah 1 ditambah 3Y ditambah 12 per 14 gitu. Nah, kita anggap ini sebagai persamaan 1. Nah, kemudian kita permisalan ininya sama dengan T gitu. Jadi 14T sama dengan 3Y ditambah 12 gitu, pindah ruaskan terus ke sini dan kita peroleh Y-nya sama dengan 4T dikurang 4 ditambah 2T per 3. Kita anggap ini sebagai persamaan 2 karena ininya masih ada per 3-nya ya. Jadi kita permisalkan lagi 2T per 3-nya sama dengan U. Diperoleh lah ini T-nya sama dengan U ditambah U per 2. Ini jadi kita anggap lagi sebagai persamaan 3. Nah, ininya masih per 2 nih, belum ini. Jadi kita permisalan lagi P V U per 2 nya itu sama dengan V. Jadi kita pindah ruaskan aja jadi U sama dengan 2V. Nah, kemudian kita substitusikan lagi persamaan 4 ini ke persamaan 3. Maka T sama dengan U sama dengan 2Pi ditambah 2Pi per 2. 2Pi dibagi 2 sisanya Pi, jadi 2Pi ditambah Pi sama dengan 3V. Ini anggap sebagai persamaan kelima. Kemudian persamaan 5 ini kita substitusikan ke persamaan 2. Persamaan ini T-nya ya. T sama dengan 3Pi kan, jadi 4 dikali 3Pi dikurang 4 ditambah 2 dikali 3Pi per 3. 4 kali 3 12. 2 dikali 3 6. 6 bagi 3 sama dengan 2. Jadi 12 tambah 2 sama dengan 14Pi. Terus dikurang 4. Ini anggap sebagai persamaan keenam. Kemudian substitusikan persamaan 5 nih T dan persamaan 6 ke persamaan 1. Nah, seperti yang kita tahu ininya kita udah ganti T ya. Jadi 5Y ditambah 1 ditambah T. Jadi X sama dengan 5 dikali 14Pi dikurang 4 ditambah 1 ditambah 3Pi. Jadi 70Pi dikurang 20 ditambah 1 ditambah 3Pi. Jadi X sama dengan 73Pi dikurang 19. Nah, maka kita peroleh penyelesaian umumnya untuk X-nya sama dengan 73Pi dikurang 19 dan untuk Y-nya sama dengan 14Pi dikurang 4. Lanjut kita cari ke penyelesaian khususnya. Nah, penyelesaian khususnya ini mempunyai syarat yakni X lebih besar sama dengan 0, lebih besar 0 dan Y lebih besar 0. Nah, kita masukkan aja X-nya tadi ya 73 dikurang 19Pi lebih besar sama dengan 0, lebih besar 0. Terus 19Pi kita keluar ruas kita tambahkan 73
sama dengan 19pi lebih besar 73. Jadi pi 1 lebih besar dari 19/73. Nah, terus yang kedua ada 14pi dikurang 4 lebih besar 0. Y-nya substitusikan tadi ya, jadi 14pi lebih besar 4. Terus pi2 nya kita kedua ruas kita bagi 14 jadi 4/14. Jadi pi2 nya sama lebih besar 2/7. Kemudian kita masukkan dalam garis bilangan ya. 19 dibagi 73 itu sekitar 0,2 gitu. 0,2. Jadi dia taruh di kiri, dan 2 bagi 7 itu sekitar 0,3. Jadi yang ini taruh kiri, yang ini taruh kiri karena kedua tandanya itu lebih besar dari 0 semua. Maka semua garis bilangannya ini ke kanan gitu, ke arah positif ya, lebih besar dari 0 itu positif. Nah, langsung kita masukkan ke tabelnya aja, V-nya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, karena ininya ke kanan gitu. Jadi penyelesaian khususnya itu tidak terhingga gitu. Jadi masukkan aja 1 ke rumus ini, maka X sama dengan 54. Terus masukkan Y-nya 1, P-nya 1, maka Y-nya sama dengan 10. 14 kurang 4 10. Untuk P-nya 2, X-nya sama dengan 127, Y-nya sama dengan 24. Terus untuk P-nya 3, X-nya sama 273, Y-nya sama dengan 52. Untuk yang P-nya 4, X-nya sama dengan 346 dan Y-nya adalah 66. Jadi dan seterusnya. Jadi himpunan penyelesaiannya himpunan penyelesaian khususnya adalah pi, di mana pi lebih besar dari 19/73 dan pi adalah anggota bilangan real. Sekian yang dapat saya sampaikan dengan pembahasan soal UAS. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain video.